Yang pertama yaitu judul penelitian. Dalam menentukan judul penelitian, ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu objek formal. Objek formal berfokus pada aspek apa yang akan diteliti dari objek material, contohnya implementasi, pengaruh. Yang kedua yaitu objek material. Objek material ini berfokus pada apa yang akan kita teliti, contohnya pengembangan kurikulum pembelajaran di pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu konteks. Konteks ini berfokus pada tempat penelitian itu terjadi. Contohnya misal di lembaga sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Batu misal. Yang kedua yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu fenomena. Fenomena ini adalah titik kejadian atau kondisi yang akan diamati oleh seorang peneliti, baik berupa observasi, pengalaman pribadi, ataupun analisis artikel. Komponen yang kedua yaitu gap fenomena. Gap fenomena adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian yang harusnya terjadi dengan realitas fenomena yang akan diteliti melalui pengamatan yang secara mendalam ataupun membandingkan dengan teori atau regulasi. Komponen yang ketiga yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian menjelaskan tentang fokus isu, pertanyaan atau riset yang dapat diuji dan dapat dianalisis. Komponen yang keempat yaitu gap riset. Gap riset ini menjelaskan tentang kesenjangan atau celah riset yang belum dieksplorasi dan belum dibahas. Komponen selanjutnya yaitu novelty atau kebaruan. Novelty ini merupakan aspek baru yang ditawarkan, baik itu ide, metode, ataupun objek. Komponen selanjutnya yaitu urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya penelitian ini akan dilakukan. Komponen terakhir yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini menjelaskan tentang apa yang menjadi fokus dalam penelitian yang akan diteliti ini. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Pada bagian ini, peneliti harus menyampaikan beberapa masalah yang telah diidentifikasikan peneliti berdasarkan latar belakang masalah, baik itu dari gap fenomena ataupun fenomena. Yang keempat yaitu fokus atau batasan masalah. Pada aspek ini berfokus untuk membatasi ruang lingkup peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti hanya fokus pada satu aspek untuk diteliti saja. Yang kelima yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang bersifat singkat, operasional, dan jelas. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan aspek yang akan dicapai dalam proses penelitian yang masih berkaitan dengan rumusan penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah hasil yang berguna atau bermanfaat bagi peneliti itu sendiri maupun pihak yang diteliti, misalnya pihak sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya. Penelitian ini mencakup dua aspek, yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori ini merupakan uraian singkat yang dipakai dalam teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan belum terbukti kebenarannya. Hipotesis ini terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini menguraikan tentang hasil penelitian yang relevan ataupun yang telah diteliti sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan kita teliti, baik itu skripsi ataupun jurnal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan metode apa yang akan kita gunakan dalam melakukan penelitian melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada dua, yaitu penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini ada dua juga. Yang pertama yaitu pendekatan kualitatif, yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Yang ketiga yaitu
lokasi dan waktu penelitian. Misalnya seperti contoh yang kita contohkan tadi, SMA Negeri 1 Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data ini merupakan rujukan dari penelitian yang telah kita lakukan. Sumber data ini memiliki dua macam. Yang pertama sumber primer, merupakan sumber utama dalam penelitian. Yang kedua sumber sekunder, yang merupakan sumber pelengkap dari penelitian. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan sekelompok orang yang dijadikan objek dalam penelitian. Yang membedakannya yaitu populasi. Contohnya 100 orang di SMA Negeri 1 Tanjung Batu, itu merupakan populasinya. Sedangkan sampel hanya beberapa. Contohnya 20 orang dari 100 orang siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Batu tadi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bisa digunakan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tapi jika kita menggunakan pendekatan kuantitatif, bisa ditambahkan dengan menggunakan teknik penyebaran angket ataupun tes. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Pada pembahasan ini biasanya mencantumkan penulisan secara naratif dalam sistematika penulisan skripsi. Biasanya berisi tentang bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu pembahasan teori, yang ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, bab terakhir yaitu penutup dan daftar pustaka. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang sumber atau referensi yang dicantumkan dalam penelitian. Misalnya berasal dari penelitian atau skripsi sebelumnya, atau jurnal-jurnal sebelumnya, wawancara, observasi, dan dokumentasi lainnya. Daftar pustaka ini biasanya ditulis secara abjad dan diurutkan. Itulah pembahasan video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.